Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas sebuah film drama thriller berjudul Derail. Film ini bertemakan perselingkuhan yang membawa petaka. Untuk menjalin hubungan yang serius, memang dibutuhkan komitmen yang kuat. Apalagi jika datang orang ketiga yang memberikan banyak kenyamanan. Pasti kita dibayangi pikiran-pikiran ingin berselingkuh. Namun jangan pernah berpikir jika perselingkuhan itu selalu indah. Charles adalah seorang suami yang menyayangi keluarganya. Seperti pagi biasanya, sebelum berangkat kerja, Charles sarapan dengan istri dan anak perempuannya yang mengidap diabetes akut. Pada pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, Charles berangkat kerja naik kereta api. Tapi pada pagi itu Charles agak telat, hingga dia sedikit terburu-buru dan tidak membeli tiket. Saat pemeriksaan, Charles tidak membawa uang sepeser pun untuk membayar denda, karena sudah diambil istrinya tadi. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita cantik di bangku depan, mengatakan kalau dia akan membayarnya. Charles pun merasa tidak enak, dan langsung menghampiri wanita cantik itu untuk mengucapkan terima kasih, dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Charles berkata, jika besok menaiki kereta yang sama, dia akan membayar hutangnya. Keesokan harinya mereka pun bertemu kembali. Dari sinilah mereka saling memperkenalkan diri. Wanita cantik ini bernama Lucinda. Dari pembicaraan ini diketahui kalau Lucinda juga memiliki suami dan seorang anak perempuan. Sesampai di kantor, Charles mulai browsing mencari nama kantor tempat Lucinda bekerja. Dan benar ada nama Lucinda Harris di sana. Pada siang itu Charles mulai kepikiran terus sosok wanita cantik ini. Maka diteleponlah Lucinda untuk diajak makan siang bersama. Keesokan harinya Charles mulai berbohong kepada istrinya kalau dia akan pulang agak malam, karena ada tambahan kerja di kantor. Begitupun Lucinda yang juga menelpon suaminya. Padahal malam itu Charles mengajak Lucinda ke sebuah klub. Di dalam klub, Charles menantang Lucinda untuk bertaruh $20 jika dia bisa menciumnya tanpa menyentuh bibir. Setelah uang itu diberikan, perlahan-lahan Charles mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Lucinda. Tanpa perlawanan yang berarti, Charles akhirnya berhasil mencium Lucinda, tepat di bibirnya. Itu berarti Charles kalah taruhan, tapi dia berhasil menciumnya. Namun tiba-tiba ada orang mabuk yang mengganggu mereka, dengan terus menggoda Lucinda. Charles pun mulai tak bisa meredam emosi. Apalagi ketika pemabuk itu bilang Lucinda pelacur. Dipukullah pemabuk itu hingga terjatuh. Charles pun langsung menarik tangan Lucinda untuk kabur dari tempat tersebut. Mereka berdua sepertinya sudah sama-sama di mabuk asmara. Nafsu ingin bercinta pun sudah tak terbendung. Mulailah mereka mencari hotel. Di dalam taksi mereka mulai memilih mana hotel yang akan mereka gunakan. Tapi Lucinda tampak begitu gelisah, dan tiba-tiba menghentikan taksi, karena dia merasa tak bisa melanjutkan. Charles pun langsung ikut turun, dan mulai menyadari kalau apa yang dilakukan ini salah. Namun keadaan sudah sangat larut malam, dan tidak jauh dari sana ternyata ada hotel kecil. Charles pun langsung menuju hotel untuk memesan kamar. Setelah mereka berdua di dalam kamar, Charles menanyakan, apakah Lucinda ingin pulang atau tetap di hotel? Lucinda pun terdiam sebentar, dan dia mengatakan ingin tidur dengan Charles. Mulailah mereka saling bercumbu. Namun di tengah keasikan, tiba-tiba terdengar suara pistol dikokang diarahkan ke kepala Lucinda. Ternyata seorang perampok telah masuk ke dalam kamarnya, karena tadi dia lupa mengunci pintunya. Perampok itu pun langsung memukul Charles, dan meminta mereka berdua memberikan dompetnya masing-masing. Namun tidak sampai di sini saja. Rupanya perampok itu mulai melirik Lucinda dan mulai menghampirinya. Dalam satu kesempatan kecil, Charles mencoba menyerang perampok itu. Tapi dengan cepat si perampok bisa mematahkan serangan Charles. Akibatnya Charles terjatuh dan kepalanya terbentur meja. Setengah sadar, Charles masih berusaha bangkit. Tapi perampok itu langsung menghajar kembali wajah Charles dengan gagang pistolnya. Charles pun pelan-pelan mulai kehilangan kesadaran. Di saat itulah perampok itu dengan leluasa menarik kaki Lucinda dan memperkosanya sambil mendorongkan pistol. Setelah sekian menit berlalu, kesadaran Charles mulai pulih. Tapi semuanya telah terjadi. Lucinda hanya terduduk diam membisu, tatapan matanya kosong. Rasa sesal dan bersalah menyelimuti pikiran Charles. Betapa bersalahnya dia, karena tak mampu melindungi Lucinda. Namun semuanya telah terjadi. Charles menawarkan Lucinda untuk ke rumah sakit, namun Lucinda menolaknya. Charles juga ingin langsung menelpon polisi, tapi Lucinda malah mencegahnya, karena dia takut perselingkuhannya akan terbongkar. Lucinda akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhan ini, dan melupakan semua yang telah terjadi. Keesokan paginya, Charles tetap ke kantor dengan wajah bengapnya. Bosnya pun menanyakan kondisinya. Charles hanya menceritakan kalau semalam dia ditodong, dan dia juga sudah ke rumah sakit. Lalu bosnya menyuruh Charles untuk pulang dan istirahat.
Sesampai di rumah, Charles memberikan alasan yang sama kepada istrinya. Telepon berdering dari nomor yang tak dikenal. Saat Charles mengangkat telepon, ternyata si perampok semalam yang menelpon. Di saat yang bersamaan istrinya pun ikut mengangkat telepon, karena telepon di rumahnya paralel. Jadi istrinya bisa mendengar obrolan di telepon. Tapi Charles mengatakan ini urusan pekerjaan, dan menyuruh istrinya untuk menutup telepon. Dengan begitu si perampok jadi tahu kalau Charles tidak menceritakan kejadian sesungguhnya. Mulailah perampok itu memerasnya. Dia meminta uang tutup mulut $20.000. Charles pun menyanggupinya. Namun keesokan harinya, sebelum dia memberikan uang itu kepada si perampok, dia pergi ke kantor Lucinda untuk menyampaikan hal tersebut dan mengajak Lucinda untuk melapor polisi. Tapi Lucinda menolak, karena jika lapor polisi, maka suaminya pun akan tahu kalau dia selingkuh, dan anaknya pasti akan dibawa oleh suaminya. Lalu Lucinda mencoba memberikan uang kepada Charles, berharap dapat membantu meringankan beban Charles. Tentu saja Charles langsung menolaknya. Di akhir pertemuan, Lucinda juga mengatakan sebaiknya sudah tidak usah berhubungan lagi. Lalu Charles pun pergi menemui si perampok di tempat yang disepakati, untuk memberikan uang tersebut dan berharap masalah ini segera selesai. Tapi selang beberapa minggu, Charles kembali mendapatkan telepon dari si perampok. Dan Charles pun langsung mengatakan, kalau kali ini dia tidak akan memberikan uang sedikit pun. Tapi tak disangka, ternyata si perampok kali ini menelpon dari rumah Charles, dan Charles pun bergegas berlari menuju rumahnya. Si perampok ternyata sudah di dalam rumah Charles, sedang berbincang dengan istri dan anaknya. Dia mengaku sebagai teman kerja Charles. Kali ini sambil mengancam, si perampok tersebut meminta $100.000. Mengingat karakter si perampok yang sadis, Charles pun memikirkan nasib anak dan istrinya. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain, selain memberikan uang ini kepadanya. Tapi sebelum dia memberikan uang ini, Charles coba berbicara kepada pengacaranya dan menceritakan segalanya yang terjadi. Namun menurut sang pengacara, karena kejadian sudah 6 minggu dan bukti-bukti juga tidak ada yang bisa memberatkan si perampok, seperti hasil visum yang tidak ada, dan dia bisa masuk rumah Charles tanpa mendobraknya. Menurut pengacara, itu hal yang mustahil untuk menuntutnya, kecuali Lucinda mau membantu memberikan saksi. Charles pun kembali menemui Lucinda di kantornya. Charles menceritakan yang terjadi, dan mengajak Lucinda membuat laporan ke polisi. Tapi Lucinda tetap menolak. Yang mengejutkan, Lucinda justru mengatakan kalau dia baru saja aborsi akibat pemerkosaan tersebut. Pernyataan Lucinda membuat Charles tak tahu harus berbuat apa lagi. Ini semakin membuat dia frustasi. Di tengah kepusingannya, Charles mencoba berbicara dengan Winston, seorang office boy yang cukup akrab dengannya di kantor. Dia tahu dulu Winston pernah dipenjara, jadi mungkin Winston bisa sedikit membantunya. Setelah Charles menceritakan semua hal yang menimpanya, Winston pun memberikan penawaran. Cukup bayar 10% saja, dia akan membereskan si pemerkosa ini. Charles yang tidak punya banyak pilihan, langsung menyetujuinya. Di dalam mobil, sesampainya di tempat yang disepakati, Winston berbicara sambil menunjukkan kalau dia membawa pistol yang tidak ada isinya, untuk menakuti si perampok. Tapi belum selesai berbicara, Winston sudah ditembak oleh si perampok, dan si perampok pun kembali mengancam, agar Charles segera menyiapkan uangnya. Namun akibat kejadian ini, Charles jadi harus membuang mayat dan mobil Winston ke sungai untuk menghilangkan jejak. Pada pagi harinya ketika di kantor, Charles didatangi oleh detektif Franklin, yang ternyata adalah paman Winston. Detektif ini mengatakan kepada Charles bahwa Winston semalam dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Mendengar pernyataan itu, Charles pura-pura kaget. Lalu si detektif menanyakan apakah Charles memiliki pistol dan apa yang Charles lakukan semalam. Belum sempat menjawab semua pertanyaannya, telepon pun berbunyi. Ternyata si perampok sudah mengancam Lucinda di apartemennya. Si perampok mengancam jika dalam 20 menit Charles tidak membawa uangnya, maka Lucinda akan dibunuh. Begitu juga istri dan anak Charles. Segera Charles pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya, di mana sebenarnya uang itu adalah simpanan untuk pengobatan anaknya. Tapi Charles tidak punya banyak pilihan. Dia tidak ingin Lucinda dan keluarganya dibunuh seperti Winston. Segera dia pergi menuju apartemen yang diberitahukan oleh si perampok. Sampai di sana nampak Lucinda sedang diancam. Dengan cepat si perampok meminta uangnya, lalu Charles pun memberikannya. Setelah si perampok pergi, Charles menanyakan keadaan Lucinda, dan mengatakan kalau semua ini sudah berakhir, karena dia sudah memberikan segalanya. Apakah semuanya sudah benar-benar berakhir? Masalah Charles memang sudah berakhir, tapi twist pada film ini sebenarnya baru dimulai sekarang. Charles mencoba kembali menemui Lucinda ke kantornya. Tapi yang mengejutkan, ternyata Lucinda Harris adalah orang lain. Dan wanita yang mengaku sebagai Lucinda selama ini hanya karyawan kontrak sementara di sana. Langsung Charles pergi ke apartemennya. Sampai di sana,
Ternyata itu adalah apartemen yang disewakan bulanan. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata di brosur apartemen itu ada foto anak kecil yang Lucinda pernah bilang bahwa itu foto anaknya. Charles pergi ke stasiun kereta untuk mencari Lucinda. Benar saja ada dia di sana. Begitu Charles ingin menghampirinya, ternyata ada laki-laki lain yang sedang bersamanya. Charles pun mencoba membuntuti Lucinda. Betapa kagetnya Charles. Ternyata Lucinda menemui si perampok dan saling berpelukan layaknya pasangan. Charles mulai menyadari kalau dia ternyata adalah korban penipuan dari kedua pasangan ini. Tak terima dengan semua ini, Charles mulai mengatur rencana. Dia kembali menuju ke hotel tempat dia dirampok, dan langsung memesan kamar tepat di sebelah kamar ketika pertama dia dirampok. Dan dia mulai mengikuti Lucinda yang sedang bersama korban barunya. Ternyata memang Lucinda selalu mengatur agar para korbannya menuju hotel ini, karena mereka sudah bekerja sama dengan pihak hotel. Begitu Charles melihat mereka ingin memulai aksinya, Charles pun memukul si perampok dari belakang, hingga tak sadarkan diri. Ketika masuk ke dalam kamar, sambil menodongkan pistol, Charles menjelaskan kepada pria itu, bahwa mereka semua adalah komplotan penipu dan pemeras. Si perampok mulai menyadarkan diri. Charles pun langsung memukulnya dan meminta uangnya dikembalikan. Namun di tengah perdebatan, si korban pria yang ketakutan mencoba merebut pistol Charles, agar dia bisa segera keluar dari sana. Baku tembak pun tak terelakkan lagi. Lucinda tertembak. Begitupun si perampok dan temannya. Polisi pun menyatakan kalau ini hanya kasus perselingkuhan dan perampokan biasa. Lalu Charles bergegas ke bagian resepsionis sambil menunjukkan kartu pengenal. Dia pun mengambil tas dia yang bertuliskan namanya, yang disimpan di berangkas hotel. Itu adalah tas berisikan uang yang diberikan kepada perampok sebelumnya. Akhirnya Charles pun berhasil mengambil kembali uangnya. Keesokan pagi ketika di kantor, ternyata Charles ketahuan pernah mengambil uang $10.000 di kantor. Akibatnya dia pun mendapat hukuman sosial, yaitu mengajar para narapidana di penjara selama 6 bulan. Di tengah dia mengajar, ada sebuah buku bertuliskan menyeleweng, yang membuat dia ingin membukanya. Dan ternyata isi buku itu menceritakan tentang dirinya sendiri. Charles pun jadi penasaran, siapa penulis buku ini? Di akhir bacaan, Charles diarahkan menuju ruang cuci baju. Charles yang penasaran langsung pergi ke sana. Ternyata perampok itu belum meninggal, dan dia mendekam di penjara ini. Ternyata si perampok itu sudah mengetahui jika Charles yang akan mengajar di penjara ini, dan dia ingin balas dendam atas kematian Lucinda. Tapi lagi-lagi tak disangka, ternyata justru sebaliknya. Charles lah yang sudah mengatur semua ini, agar dia bisa ditempatkan di penjara ini, untuk bisa membunuh si perampok. Charles pun menyatakan kepada polisi kalau dia diserang, dan itu hanya bentuk pembelaan diri. Dan film pun berakhir.